Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang ke-9 atau pertemuan yang ke-11. Di daftar hadir nih ada yang saya coret karena kemarin diganti dengan ini ya, diganti dengan video kan. Terus masuk ke pertemuan berikutnya, jadi ada 3 kemarin. Nah, setelah saya cek ya ada beberapa yang saya coret karena memang nggak ada ngirim gitu ya. Oke, tapi nanti santai aja dulu gitu. Nanti terakhir nanti ada rekapnya. Nanti setelah disimulasi seperti apa, baru nanti kalau memang perlu membuat rangkumannya tinggal ngirim. Kalau kurang ya. Kalau tidak perlu ya nggak usah, simpan aja kayak gitu. Oke, kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu quality management ya. Yang kita bahas hari ini ya, fokusnya langsung ke warna merah ya kan. Orang tuh baca dari atas, ini enggak. Bacanya langsung apa tuh warna merah? Ya memang sengaja dibedakan supaya ada penegasan. Jadi sudah ada siap-siap setidaknya selama dari awal kuliah hari ini sampai dengan nanti selesai tuh sudah tahu bahwa nanti ada tugas. Nanti tiba-tiba nanti bisa lupa ya. Setidaknya 1 jam paling enggak gitu. Ada tugas. Oke ya, yang kita bahas nanti tentang pengertiannya, kemudian kenapa QM itu diperlukan, lalu apa hubungannya antara QM dengan SM, Sales and Marketing, dengan Procurement atau pengadaan ya, dan juga dengan Supply Chain Management. Terus nanti siapa aja yang melaksanakan Quality Management itu. Nah, kalau tugas itu sudah pasti kalian yang melaksanakan ya kan? Ini modul standar dari ERP. Quality Management itu masuk di sini dia, di Operation and Logistic. Ya, sama dengan SCM kemarin, pengadaan itu juga masuk di bagian sini. Ya, dari 4 itu yang modul utamanya, nanti dalamnya kan pecah lagi. HR itu sudah pecah kemarin, ada HRM dalam. Kemudian dia punya kaitan juga dengan CRM. Ya, seperti itu. Kalau finansial itu semuanya nyangkut. Ya, operation nyangkut, logistik nyangkut, HR, sales, marketing itu semuanya nyangkut ke keuangan. Maka ke keuangan ini nanti dibahasnya terakhir. Nah, apa itu quality management ya? Ini pendekatan sistematis. Nah, kalau dia sudah sistematis, berarti nanti ada urutan, ada langkah, ada aturan yang harus diikuti ya. Pada sebuah organisasi, fokusnya adalah memastikan. Memastikan itu berarti hasilnya, produknya itu belum tentu gitu ya. Yang namanya dipastikan itu. Jadi hasilnya belum tentu, makanya dicocokin dulu. Dipastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi atau melampaui standar kualitas yang ditetapkan. Jadi bukan hanya memenuhi, cukup misalnya sampai ke batas tertentu, habis itu sudah aja enggak. Jadi untuk menjamin kalau bisa sih lebih di atasnya sedikit paling enggak. Karena dalam perusahaan itu kelebihan sesuatu tuh jadi perhitungan juga. Misalnya membuat sebuah produk yang punya fungsi aslinya didesain itu hanya 3 fungsinya. Bisa dipakai buat ini, buat itu, dan buat ini itu. Ya, setelah dibuat, ternyata setelah dicek kualitasnya memenuhi 3 itu, oke, pasarkan. Tapi ada juga yang kualitas itu ternyata jadi 4. Ya, fungsinya tadi harusnya 3, ternyata bisa difungsikan untuk 4. Kalau perusahaan itu besar, biasanya akan dikurangi itu. Ya, kenapa dikurangi? Karena ini bisa jadi fitur baru di produk yang baru. Jadi dibuat dengan versi yang berbeda.
atau dengan tipe yang lain. Lihat aja mobil, contohnya aja satu merek mobil. Sama itu. Ya, tipenya sama, tapi versinya beda-beda. Contohnya apa ya? Mitsubishi lah. Expander misalnya. Expander tuh macam-macam, padahal sama-sama expander. Jadi dalam perusahaan itu dia melihat peluang gimana caranya nih. Kalau bisa ini jadi sesuatu yang baru lagi. Jadi yang harusnya memang 3 aja fungsinya, ya udah 3 aja. Kalau lebih dia bikin jadi versi yang baru. Nah, seperti itu ya. Kalau dia pasarkan juga dengan fungsi 4 itu, logikanya sebetulnya rugi. Karena itu bisa jadi peluang. Nah, itu masuk dalam pembahasannya QM ini. Ya. Melampauinya itu boleh, tapi sedikit melampauinya. Kalau perusahaan besar ini. Ya. Kecuali perusahaan ini ada unsur apa ya? Ada unsur sosialnya. Jadi fungsi itu harusnya 3 aja, ternyata bisa sampai 4 fungsinya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, bonus aja lah. Ya. Tapi kalau orang otaknya memang otak bisnis, ditambah lagi pelit, nah, kayak gitu ya. Kalau dia pelit itu semuanya jadi duit. Ya, apa aja jadi duit. Maunya, ukurannya selalu ke situ. Nah, jadi pendekatan sistematis. Kalau sistematis berarti ada orang yang mengelola, ada prosesnya, bagaimana caranya, ada aturan dan seterusnya. Nah, sedangkan di ERP ya, QM itu pada ERP yang dilibatkan itu banyak di dalamnya. Ada prakteknya seperti apa ya. Saya bacanya tetap praktek lah yang enak nih. Selama ini seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya ya praktek. Kemudian ada metode di dalam ERP dan prosedur yang terintegrasi. Dalam ERP itu bisa nanti digunakan untuk memantau, mengukur, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kualitas. Jadi memanage, mengelola kualitas. Supaya apa intinya? Kualitas itu dikelola supaya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kalau kita bicara enterprise-nya dunia pendidikan, kampus, itu ada standar minimal kelulusan. Syaratnya banyak. Kalau S1 minimal 144 SKS, itu minimal. Itu standar. Kurang dari itu nggak akan bisa lulus. Tidak akan bisa melewati standar kelulusan, nggak bisa. Ya, 144 SKS itu minimal. Tapi kita dilebihi 1. Supaya apa? Karena minimal dari pemerintah itu 144. Kalau pas 144, tiba-tiba nanti ada aturan pemerintah berubah, misalnya ya jadi 145, nah, sudah nggak mencukupi lagi. Nah, maka dilebihkan 1. Jadi kita ketika bicara di akreditasi misalnya berapa SKS nih totalnya? 145. Wah, bagus nih. Karena di atas dari yang minimal diperlukan. Kemudian apalagi syarat lulus yaitu IPK minimal di kita itu 2,75. Kalau kurang dari itu tidak diluluskan. Kemarin kami rapat itu mau dinaikkan jadi 3, minimal 3, tapi kayaknya sulit. Kasihan nanti malah nggak selesai. Ada yang sudah lama lah, nggak akan bisa ngejar itu. Jadi ya sudahlah. Padahal kalau dari sisi akreditasi bagus itu. Kalau yang lulus ini tidak ada yang di bawah 3, minimalnya 3,0. Nah itu bagus. Tapi ternyata nggak bisa dilaksanakan. Bahkan 2,75 itu pun dilanggar. Mahasiswanya limit sudah semester 14, IPK-nya 2,6, harusnya nggak bisa lulus, tapi tetap diluluskan. Ada juga kasusnya, tapi ini sifatnya apa ya, kebijakan aja, nggak semuanya. Ada juga yang dia sudah bosan kuliah,
Mata kuliah habis semuanya, ditempuh selesai semuanya, kemudian dicek IP-nya 2,5. Padahal masih bisa 2 tahun lagi kuliah. Tapi dia nggak mau. Gimana? Ya di rapat. Dibahas di rapat, ya udah luluskan aja. Tapi yang bersangkutan suruh buat pernyataan bahwa itu atas keinginan sendiri. Gitu ya, karena kita nggak bisa berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan 2,75. Tiba-tiba ada lulus 2,5. Pertanyakan orang, lah ini buktinya dia pengen selesai. Ada juga yang seperti itu. Jadi di ERP itu nanti bisa kelihatan buat memantau. Ya sama aja, kalau kita kembalikan ke kasus kita, enterprise-nya dunia pendidikan, lewat smart itu bisa dipantau. Mahasiswa ini IP-nya berapa, itu kelihatan semua. Bisa dipantau, diukur. Terus meningkatkannya gimana? Meningkatkannya biasanya melalui bagian menu konsultasi, bimbingan akademik. Lewat situ mahasiswanya di-push supaya ayo cepat menyelesaikan dan sebagainya, gitu ya. Hanya ada masalah sepertinya di prodi kita ini. Kalau saya sih melihatnya ada sesuatu yang ya mungkin kalian merasakan sendiri lah. Mungkin dari semester kemarin atau semester kemarinnya nggak boleh ngambil mata kuliah semester atas. Itu bertentangan itu dengan pedoman. Harusnya kalian tuh ngomong. Ini direkam nih. Dan itu sudah dibahas juga di grup, tapi ternyata tetap aja orang tua lagi yang bahas. Kalau saya kan masih belum tua. Tapi lebih tua dari kalian, iya. Masih ada yang lebih tua dari saya, dan itu senior. Nah, itu sudah ngomong juga sama. Ya, saya dari 2003 sampai 2013 sampai 2015 jadi Kabak Akma, tidak pernah melarang. Namanya SKS, Sistem Kredit Semester. Bukan sistem paket semester. Jadi kredit itu di pedoman kan ada. Kalau IP-nya sekian, IPS-nya ya di semester sebelumnya sekian, boleh ngambil sampai sekian SKS kan gitu sudah. Aturan sudah jelas. Harusnya dilawan aja kemarin. Apa yang susah? Nggak diluluskan. Nggak bakal. Yang ada nanti ketua partai diganti. Ada munas nanti dari partainya. Nggak berani berarti. Ya, begitu datangi mahasiswa hilang orangnya. Begitu sudah diambil semuanya sesuai dengan yang diminta, muncul lagi. Ya tetap yang salah kalian jadi. Kenapa mau? Nah, gitu. Namanya sistem kredit, artinya dan sudah diatur begitu. Artinya siapa yang IP-nya tinggi dia boleh ngambil lebih. Itu memang sudah aturan dari dulu. Saya tidak pernah melarang. Dari 2013, 2014, 2015 saya Kabak Akma, tidak pernah. Kalau terjadi kelebihan kuota, misalnya yang nggak cukup ya, kan risiko aja sebenarnya itu duluan aja mainnya. Ya, saya tahu alasannya. Tapi alasan itu ada bagian di alasan itu yang tidak tepat. Ada, ya, karena kaku. Ya, jadi solusinya dulu kalau misalnya kelas itu cukup, karena satu kelas teori itu 50 mahasiswa. Kelihatan kuotanya itu 50 ya. Kalau dia lab itu 45, sesuai dengan jumlah kursi, bukan jumlah komputer aktif, jumlah kursi. Karena beberapa mahasiswa kan ada yang bawa laptop sendiri, jadi masih bisa duduk di komputer yang di meja yang tidak ada komputernya, intinya seperti itu, atau tidak berfungsi, masih bisa di situ. Ya, kalau lab nggak bisa sampai 50 memang. Tapi kalau ternyata lebih, peminatnya masih ada, masih punya solusi. Misalnya dibuka 2 kelas, seperti kemarin PBO 2 kelas misalnya dibuka ya. Ternyata penuh, 90 orang sudah ngambil semua. Yakin aja, ya kalian merasakan sendiri di kelas kan, ada yang tidak pernah masuk sama sekali. Jadi bisa aja lebihkan 2 atau 3 orang. Semua itu yang di atas biasanya. Sama sini. Ya. Kan masih ada kosong kursinya sebetulnya gitu kan. Iya.
Masih ada solusi seperti itu. Biasanya kalau tahun-tahun dulu itu dibuka kelas baru. Cari dulu berapa orang nih. Kalau hanya misalnya 6-7 orang aja masukkan ke kelas yang ada. Tadi seperti itu tadi. Nanti kan ada yang nggak masuk, dia masih bisa di situ. Kalaupun ternyata masuk semua, nggak apa-apa juga lesehan. Di meja itu berempat ya nggak apa-apa sebetulnya. Saya paham aja kalian tuh ada yang nggak praktek juga, cuma duduk-duduk aja. Ya kan seperti itu, bisa. Justru sebenarnya ya, kalau strategi kami dulu waktu kuliah itu, ambil sebanyak-banyaknya, sesuai dengan maksimal SKS, ambil. Sisanya nanti untuk memperingan ketika mengerjakan TA. Nah, seperti itu. Kami dulu semester 7 itu skripsi aja sisanya. Karena ngambilnya tuh 24 ya tergantung IP-nya. Kan 3,5 itu sudah bisa 24 ngambil. Nah, itu. Jadi semester 7 itu dan semester 8 itu sisa TA aja. Enak kosong waktunya. Jadi lebih banyak waktunya bisa digunakan. Jadi porsir aja dulu tuh di depan. Setelah itu strateginya seperti itu. Pada saat saya membimbing mahasiswa, membimbing PA-nya, saya membimbing satu kelas 40 orang, ya lumayan hasilnya, karena saya mengarahkan memang. Kalian ambil ya yang ini, bebas mata kuliahnya mana, tapi bareng, jangan masing-masing. Ketika semester 3, kan semester 1 sama 2 nggak boleh memang. Itu aturan dari ininya memang seperti itu. Semester 3 baru bisa ngambil ke atas. Dari semester 3 saya kasih tahu, kalau ngambil mata kuliah ini bareng, jangan sendiri. Supaya apa? Supaya kalau ada tugas kelompoknya, kalian tuh langsung satu kelompok. Ngerjainnya enak. Kalau kamu sendiri, nanti nggak diajak sama angkatan atas kamu. Gitu. Tuh. Dapat lumayan. Berapa orang? 5 orang, lulus 3,5 tahun. Itu terbanyak bimbingan saya. Sebelumnya ada 2 orang. Angkatan sebelumnya, angkatan 2013 itu 3 orang. 2 orang. Di angkatan 2014 bimbingan saya 5 orang. Yang lulus 4 tahun pas itu 30%. Sekitar 12 atau 13 orang. Sisanya ya ada, yang menghilang tuh ada. Jadi prestasi itu tidak selalu mulus begitu ya. Ada aja yang nggak lulus sampai sekarang ibaratnya, sudah DO tuh ada. 2-3 orang ada. Ada yang 7 tahun ada. Gitu. Timbal balik antara 3,5 tahun sama 7 tahun ada. Ya, alasannya kemarin tuh karena mahasiswanya nggak ada waktu lah jadinya untuk organisasi. Saya tanya di rapat, adakah kewajiban memasukkan syarat mahasiswa itu di SKPI? Alasannya tuh gitu kemarin. Di SKPI itu syarat harus ikut organisasi. Dijawab oleh Pak Ketua, nggak ada. Yang ada itu kalau ada dimasukkan. Karena kalau harus ada, pertanyaan saya ada lagi. Susah ya kalau filsafat itu kayak gitu. Filsafat itu jawabnya begini, nanti ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya tanya lagi, organisasi yang dimaksud di situ, apakah wajib organisasi internal saja atau boleh organisasi eksternal? Pertanyaan saya gitu lagi jadinya. Kalau pertanyaannya boleh dua-duanya, selamat. Berarti kan boleh kita pakai yang dari luar kan gitu. Selamat, gampang aja. Ada yang ikut apa? Misalnya struktur di organisasi apa di luar, masukin aja bisa. Oke, selesai. Iya kan? Nah, tapi kalau wajibnya adalah internal, tidak mungkin. Mahasiswa pasti ada yang tidak punya SK. Kenapa? Nggak bisa dimasukkan semua. Semuanya masuk BEM, nggak mungkin. Jadi pengurus BEM ada 1000 sekian pengurusnya. Nggak mungkin. Masuk organisasi UKM yang lain, misalnya paduan suara, misalnya kampusan masuk situ, nggak mungkin. Atau kita bagi aja lah, tidak mungkin tetap. Ada berapa organisasi UKM di kampus kita? Katakanlah ada 20, mahasiswa 200, mahasiswanya 1000. Kali dibagi 20, kira-kira satu UKM berapa orang? 50 ya? 50 orang. Masuk di SK 50, nggak mungkin. Kan seperti itu cara berpikirnya. Nah, setelah saya tanya di rapat dengan Pak Ketua, ternyata itu kalau ada kalimatnya. Kalau nggak ada ya nggak usah masuk, nggak apa-apa.
Karena itu tidak jadi ukuran. Ketika masuk STIMIK itu sudah bagian organisasi, ya kan? Ya susah lah, terima aja dulu ya. Semester 6 aja kalau mau digas. Tapi nggak bisa juga. Semester 6 itu ke semester 8 nggak ada lagi sisa TA. Ya kan? Nah, yang aneh itu begini. Kebijakan seperti itu tadi. Nanti kasihan, kakak tingkatnya malah nggak dapat kelas. Ya kan? Salah satu alasan. Gimana dengan yang mengulang ke bawah? Logikanya harusnya gitu makanya. Kalau nggak boleh ke atas, yang ngulang nggak boleh juga. Ya kasihan ada tingkat yang memang di semester tersebut. Tapi kok nggak dilarang? Namanya standar ganda. Mirip kayak Amerika. Oke. Nah, fungsi dari quality management ya, itu sebagai modul di dalam ERP diantaranya adalah untuk memantau secara real time. Real time ini kalau bahasa Indonesianya apa ya? Waktu nyata. Saya bingung tuh waktu ngakses ada website, ada berita waktu nyata. Apa waktu nyata nih? Ternyata maksudnya berita real time sekarang apa gitu. Baru susah ya kalau di Indonesia kan memang harus bahasa aslinya juga yang paling enak. Error itu kan lebih enak daripada galat gitu kan. Antara unduh dengan download. Antara unggah sama upload. Antara mouse sama tetikus. Ya. Ya. Jadi pertama fungsinya adalah untuk memantau secara real time dari proses produksi dan operasional. Jadi kualitas itu ternyata bukan hanya di akhir gitu ya. Karena akhir itu bisa terpenuhi kalau selama prosesnya itu juga memenuhi standar kualitas. Ya. Jadi selama proses produksi sampai ke operasionalnya sampai dengan terakhir produk jadinya tetap dicek. Ya, secara real time bisa. Kemudian ada di dalam ERP itu fasilitas kontrol kualitasnya dan sifatnya terstruktur, kemudian terjadwal pada siklus produksi. Produksi itu ada dia perpindahan dari tempat ke tempat yang lain ya. Jadi produksi itu tidak langsung jadi, misalnya remote seperti ini nggak langsung jadi. Ini kan ada bagian-bagian dan ini yang memproduksi beda-beda. Ini koper bagian depannya ini, casing depan, casing belakang sama tutup ini beda-beda mesin yang memproduksi. Nah, setiap proses produksi ini dicek. Ya. Dan itu ada jadwalnya kapan dia harus dicek, pada saat dia apa gitu ya. Sampai dengan nanti terakhir jadi seperti ini. Biasanya hasil akhir itu kasih stiker atau label itu di tempat skrup biasanya. Ya, tulisannya QC, Quality Control. Maksudnya sudah dicek, seperti itu. Nah, kemudian di dalam modul ERP itu juga untuk QM itu ada pelacakan dan pelaporan untuk evaluasi dan analisis. Ya. Bahkan ada produk itu yang di-stop diganti. Di-stop diberhentikan produksinya karena apa? Karena setelah dilihat, dianalisis ternyata tidak memenuhi. Ya. Ada manajemen risiko yang lebih awal kalau dia pakai sistem. Ya, quality management itu masuk di ERP itu langsung kelihatan. Bisa kelihatan lebih awal, wah ini ternyata ini turun nih standar, langsung di stop aja. Apa nih? Perbaiki dulu. Kemudian setelah selesai diperbaiki, lanjutkan produksi. Bisa seperti itu. Tidak menunggu sampai produknya selesai. Kemudian memastikan perusahaan mematuhi standar kualitas. Baik itu kualitas yang ditetapkan secara internal maupun kualitas eksternal yang berlaku. Ada kualitas eksternal itu maksudnya gimana? Kalau ini merupakan produksi barang yang jadi bahan baku. Bahan baku itu ada standarnya. Ya. Kalau yang sudah jadi, ya itu memang harus sudah dicek juga kualitasnya. Tapi untuk barang baku yang dari perusahaan lain, ya harus dicek juga. Nah, kemudian memungkinkan analisis yang mendalam dan memberikan peluang perbaikan berkelanjutan atau sustainability. Susah ngomongnya ya. Sustainability.
Itu maksudnya berkesinambungan, berterusan, terus-terus bisa di analisis kualitasnya. Nah, kemudian komponen utama dari QM ini garis besar. Ya, ini yang simpelnya. Yang pertama itu dari perencanaan. Yang direncanakan apa? Mendefinisikan kualitas dari suatu produk. Kita nggak bicara secara umum semuanya ya, karena masing-masing produk itu punya kualitas yang di-set berbeda-beda. Pertama, definisi kualitas, lalu mendefinisikan kebijakan dan prosesnya seperti apa. Ada policies di situ dan processes ya. Jadi kalau policies berarti jamak, dia lebih dari satu aturannya itu. Dan processes, nah itu lebih dari satu juga. Ada proses-proses dan itu semuanya ada definisi kualitasnya. Di tahap ini ada kualitasnya sampai segini, dan seterusnya. Kemudian dilaksanakan, ya. Ini dibuat, dirancang kualitasnya ini untuk proses pengecekannya seperti apa dan seterusnya ya. Supaya didapatkan hasil yang sesuai. Nah, selanjutnya kalau sudah dilaksanakan dicek. Ada yang namanya quality control, kemudian quality assurance, asuransi atau jaminan kualitas. Lalu ada menggunakan yang namanya quality management system software. Pakai aplikasi untuk ngecek. Nah, tahap berikutnya setelah dicek itu adalah improvement, improvisasi atau peningkatan, pengembangan dari kualitas. Kalau memang harus dikembangkan lebih lanjut kualitasnya, ya dilanjutkan. Kalau dia tidak, maka cukup. Yang penting itu sudah memenuhi standar minimal. Ini yang lebih detail. Ya, kalau tadi mulainya dari kiri atas ya, ini dari kanan atas. Nih. Ini lebih detail lagi ya. Pada perencanaannya ini identifikasi tujuan dan baseline. Baseline itu waktu. Jadi kita punya tujuan, misalnya akreditasi adalah A, misalnya ya. Akreditasinya A misalnya. Kita akan sampai kepada A ini selama berapa tahun? Itu namanya baseline. Baseline itu mulainya dari kapan? Mulai dari kita usahakan mulai dari tahun 2023 misalnya. Targetnya dapat A itu tahun berapa? Jadi nanti ada persennya tuh peningkatannya. Nah, itu namanya baseline. Sama tuh. Di QM seperti itu juga. Kemudian ini assemble internal resource. Ya. Bisa mengumpulkan, bisa mengembangkan, atau kalau assembling itu merakit ya. Bisa. Artinya apa? Membentuk resource secara internal. Untuk apa? Proses pengecekan itu. Nah, banyak lagi yang lain seperti ini. Nah, bisa dilihat lah. Saya nggak bisa bahasa Inggris, jadinya nggak semuanya bisa saya terjemahkan ya. Dua mata kuliah yang saya nggak suka. Pelajaran lah kalau dulu ya, dari SMP. Pertama matematika, yang kedua bahasa Inggris. Itu saya. Nantinya adalah direncanakan, proses perencanaannya seperti itu, kemudian dilaksanakan perencanaan itu. Ini mengorganisasi dukungan dokumentasi, sebenarnya ada standarnya ya. Di kualitas itu menggunakan ISO. ISO-nya ISO berapa kayak gitu. Nah, itu bisa juga digunakan untuk TA. Bisa digunakan untuk TA. Malah lebih enak sebetulnya. Kalau peminatannya enterprise, pakai ISO aja. Yang di ISO kan apa? Smart. Bisa tuh. Tapi ambil bagiannya aja, jangan semuanya. Misalnya proses untuk KRS. Itu standar, sesuai dengan standar ISO nggak? Nah, tentukan dulu ISO-nya ISO berapa. Bisa. Atau COVID. Sudah baca belum? Semester berapa? 4. Pakai COVID bisa untuk tata kelola. Bisa tuh. Ya. Bahwa sebetulnya kalau mau tanya aja ke admin. Masalahnya banyak banget.
Yang terakhir ada Mas Ramadan, tahu Pak Ramadan yang di lantai 3, Pak Ramadan di bagian UPMI. Jadi nanti mungkin semester ini itu akan sudah diterapkan untuk EDOM itu menggunakan smart di smart. Sudah diuji coba itu, hanya anehnya isian hanya 4 jawabannya. Jadi misalnya mata kuliah ini dosennya saya nih misalnya dinilai nilainya dari setiap pernyataan atau pertanyaan itu nilainya 4, 1, 2, 3, 4, satu pilih gitu kan. Oke, itu jalan, tersimpan datanya. Hanya masalahnya adalah di rekapitulasinya nilai sampai 5 dan nilai kelima itu dihitung juga ternyata. Nah, kemarin sudah saya coba, kan lapor ke saya mantan admin kan, lapornya ke saya, ngomongnya enak, ya sudah saya coba cek. Kalau pakai 4, nyobanya pakai data semester kemarin di mata kuliah saya, mata kuliah apa saya lupa itu ya, pakai nilai 4, nilai akhir saya itu adalah 91, sekian, artinya nilainya 4 rata-rata, 43 lah segitu. Di rekapitulasinya nilai saya itu 73 karena ngitung angka 5 ternyata. Nah, ini masalah, bisa tuh kalau mau diangkat gitu. Kok bisa kayak gitu? Nah, ini jadi masalah. Itu masalahnya bukan di level reportnya, bukan. Itu memang di sistem yang salah, karena reportnya itu menggunakan Java, file Jasper itu, yang dia tuh hanya ngambil data dari database. Artinya apa? Dia tidak memproses di situ. Di file reportnya itu nggak memproses, dia hanya ngambil data. Berarti yang salah di sistem, di codingnya. Padahal di sistem sudah di set, di situ hanya 4. Kenapa hasilnya jadi 5? Dan 5 itu dihitung, maka tidak akan ada yang dapat angka 5, 0 semua 5 itu. Nah, ibaratnya ketika ujian, ya, tentu nilainya akan lebih tinggi kalau ketika menguji itu 4 orang yang menguji, 4 orang yang menilai. Itu lebih tinggi nilainya daripada yang menilai orangnya 4, baginya 5. Ya. Mata kuliah aja. Rata-rata, ambil nilai rata-rata. Nilainya paling gampang jumlahkan. Nilainya 100, ada 5. Tugas 1, 2, 3, 4, 5. Tugas ada 5. Nilainya 100 semuanya. Bagi 5, berapa? Tugas 1 sampai tugas 5 nilainya full 100. Rata-ratanya berapa? 5. 5 tugas, nilainya 100, 100, 100, 100. Dijumlahin 500. Bagi 5, hasilnya hasilnya 500 bagi 5 hasilnya. Masa nggak bisa ngitung. Randy, 500 bagi 5 berapa? 100. Jawab dari tadi. Diam aja. Diam-diam menghanyutkan dia ini. (500 bagi 5) 100, ya kan? Nah, kemudian ternyata yang bagi 6. 500 bagi 6. Kan berkurang, ya kan? Nggak sampai 100 lagi. Nah, itu sama kasusnya. Bisa tuh diteliti. Ya. Jadi setelah direncanakan, dilaksanakan supaya apa? Perencanaan itu terpenuhi, ya. Nah, supaya dia bisa terpenuhi, proses gimana? Ya dicek. Ya dicek. Dikendalikan, dikontrol, ya. Kemudian diukur dan dimonitor outputnya. Sesuai atau tidak? Nih, meet expected kriteria. Sesuai dengan kriteria yang diperlukan.
Kalau sudah sesuai, oke. Kalau tidak sesuai, biasanya diapakan? Macam-macam kalau di perusahaan ya. Saya nggak tahu ya gimana caranya itu perusahaan-perusahaan bentuknya seperti apa, saya nggak paham. Dulu waktu berangkat haji itu di pinggir-pinggir jalan itu banyak orang yang jual handphone. Tapi ya ngerti lah, plesetan semua. Misalnya Panasonic itu namanya bukan pakai C belakangnya tapi pakai K. Kemudian ada Samsung, jadi pokoknya macam-macam. Ya, ada Aiwa, merek elektronik nih, Aiwa jadi Iawa. Ada Sony jadi Sunny. Ada Polytron jadi pokoknya lain-lain lah, macam-macam. Banyak itu. Ya, yang jadi pertanyaan saya itu, ini pabriknya seperti apa? Handphone loh, tab, dan berfungsi, Android isinya. Ini gimana pabriknya? Nah, saya nggak tahu ya, apakah itu sebetulnya barang upkir, artinya yang tidak sesuai dengan standar kualitas, sehingga itu dipasarkan dengan cara yang berbeda, nggak tahu saya. Kan sayang itu kalau dihancurkan. Bikin produksi handphone misalnya, ternyata pas dilakukan quality check-nya ternyata tidak sesuai. Apakah dilebur lagi? Kalau menurut saya sih enggak, tapi saya nggak tahu aslinya seperti apa. Ya. Jadi kalau dia sesuai, maka dipasarkan. Kalau tidak, ya kita nggak tahu perusahaan itu gimana. Apa tindakan perusahaan kalau dia tidak sesuai. Kemudian di situ juga ada mengidentifikasi bagian mana nanti yang memungkinkan, yang ada peluang untuk dikembangkan, ditingkatkan. Ada opportunity, ada peluang untuk diimprove, yang ditingkatkan bagian mana, seperti itu ya, untuk memenuhi kualitas. Nah yang terakhir, setelah dapat hasilnya, masuk ke bagian bukan action ya, tapi actuating. Ya. Nah, di situ nanti direview hasil temuannya seperti apa, kemudian dievaluasi, lalu begin the quality management process again, diulang lagi. Seperti itu. Ini yang lebih detail. Nah, kemudian prinsip dalam quality management. Yang pertama adalah fokusnya pada pelanggan. Berfokus pada pelanggan, itu kualitas. Kualitas itu tidak didasarkan hanya pada keinginan dari perusahaan. Saya mau begini, kualitasnya begini. Kalau itu tidak diinginkan oleh konsumen ya, mereka nggak akan beli, nggak akan menggunakan. Kemudian dia berhubungan juga kualitas itu dengan leadership atau kepemimpinan. Kalau pelaksana ini dia tidak percaya kepada pimpinan, ya yakin saja pekerjaannya tidak akan bisa mencapai kualitas yang diinginkan. Biasanya gitu. Kalau bawahan ini berantem dia sama pimpinannya, biasanya kerjanya nggak maksimal. Ya, kalau sudah tidak maksimal, bagaimana caranya mendapatkan kualitas yang sesuai standar? Intinya seperti itu. Kemudian people engagement ya, ini melibatkan orang, melibatkan semua orang. Jadi ada kontribusi dari pihak-pihak lain, dari karyawannya, dari unit yang lain, itu bagaimana dan seterusnya. Itu prinsip dalam quality management. Kemudian ada proses approach, ini pendekatan prosesnya. Pendekatannya yang digunakan mempengaruhi nanti dari kualitas, caranya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah keberlanjutan pengembangan atau improvisasi, terus melakukan improvisasi. Kemudian ada evidence base, itu menggunakan berbasis bukti. Ya, evidence itu bukti. Bukti dari apa? Bukti dari kualitas
Kualitas-kualitas yang ada itu nanti bisa digunakan yang buktinya ada. Nah, kalau menggunakan sistem itu kelihatan langsung. Atau bisa juga kalau kita secara manual itu ada lembaran quality controlnya. Nah, itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau berdasarkan analisis dari data yang ada. Yang terakhir adalah relationship management. Manajemen hubungan dengan pelanggan itu penting. Nah, akhirnya nanti akan balik lagi ke sini. Ya, kembalinya ke situ lagi. Relationship management ini kaitannya dengan apa? Yang paling umum adalah testimoni. Kalau dia sudah menilainya bagus, berarti sudah customer fokus berarti, ya, seperti itu. Nah, walaupun kita tidak bisa juga menjamin 100% testimoni itu benar. Di marketplace sekarang itu bisa dibuat-buat. Dia sendiri yang beli, ya, terus dia buat testimoninya bagus-bagus. Bisa seperti itu. Kalau ada testimoni jelek dihapus sama dia. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut aja ya. Oke. Kenapa quality management itu diperlukan dalam ERP? Ya. Kita bicaranya bukan hanya produk saja ya, jasa juga sama seperti itu, ada kualitas. Ya. Jadi ketika saya menyebutkan misalnya produk, ya itu mewakili saja dengan jasa, sama seperti itu ya. Kenapa kualitas di penjaminan kualitas itu diperlukan? Pertama, ada ini dua hal yang berbeda ya. Gambarnya aja saya gabungkan di sini supaya nggak banyak slide-nya. Pertama, dalam proses pengiriman oleh vendor terhadap bahan baku. Kemudian bahan bakunya yang berkaitan dengan kualitas yang harus dicek ya. Kemudian perangkat statusnya. Kemudian dari gudang. Lalu dari ini apa ya? Bahan-bahan lain yang mendukung dalam proses produksi ya. Kemudian ini hasil produksi sampai dengan pengiriman kepada customer. Semuanya itu dicek. Apa yang dicek? Setidaknya ada melakukan inspection plans. Apa itu? Perencanaan proses pemeriksaan. Kemudian ada checklistnya. Checklist kalau di ERP menggunakan sistem. Nama barangnya sudah ada di situ, tinggal di checklist saja. Quality-nya seperti apa? Ada poin-poin kualitas yang harus dicek, misalnya dari sisi seperti ini. Kalau mainan, saya nggak tahu itu ya, mainan yang 35 ribuan itu kalau saya lihat dari sisi desain kasar. Kasar itu misalnya seperti ini. Ujung-ujungnya tajam masih seperti itu. Itu masuk dalam quality control. Masuk ya. Karena apa? Mainan anak-anak lagi. Tulisannya di situ 3 tahun ke atas. Tapi itu bisa membahayakan karena itu tajam. Tapi tulisannya di situ ada stikernya. Sudah kece. Ya, seperti itu ya. Saya nggak tahu tulisannya sih made in Indonesia. Saya nggak tahu asli Indonesia apa enggak. Kayaknya sih dari RRT. Labelnya Indonesia. Saya nggak tahu ya. Nah, kemudian ada SOP di situ, Standard Operational Procedures. Lalu ada Quality Control Test. Jadi diuji coba. Seperti handphone itu diuji coba tuh, dijatuhkan dari ketinggian berapa, seperti itu ya. Nah, tapi kita bisa paham dengan beberapa produk tertentu, seperti HP saya itu, dalam paket pembeliannya sudah ada, apa namanya pembungkusnya itu, yang dari silikon itu. Yang luar, bungkus luar itu. Ya, apa? Case. Padahal case itu yang casing HP-nya gitu ya. Ya, anggap aja lah itu. Ya. Itu sudah dipaketin sama itu. Artinya, saya bisa membaca, ini HP nggak tahan banting. Kan begitu ya. Kalau HP dulu nggak ada itu.
Saya ingat betul HP saya tuh, saya sengaja HP saya Siemens C55. Saya lempar aja begitu. Gak ada kebongkar sama sekali. Begitu HP saya yang satu, Samsung, dijatuhin begini aja, habis semuanya sama baterai lepas. Sekarang beli lagi, karena itu yang kemarin kasusnya diupdate, akhirnya aplikasi malah nggak bisa jalan. Ternyata harus ganti. Sudah disediakan itunya. Apa sih namanya? Kalau dulu nyebutnya sih kondom. Ya, jelly case ya. Oke lah. Nah, seperti itu. Sekarang sudah ada paketan sama itu. Dalam hati saya, wah ini nggak tahan dilempar ini. Buktinya sudah disediakan begitu. Ya, seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya masuk dalam prosesnya ya. Ada user defined testing. Ini ada standarnya untuk proses testingnya. Ada. Itu sudah didefinisikan dari awal. Apa saja yang akan dites dan seterusnya. Kemudian dokumen manajemennya di dalam ERP itu. Ada modul integration, modul quality management itu diintegrasikan ke dalam ERP. Dan itu kaitannya dengan procurement, itu belum kita bahas ya. Dengan procurement, dengan SCM, supply chain management, dengan apa tadi satunya? Lupa saya, nanti ketemu juga ya. Ada quality inspection, lalu quality certification. Tidak dapat sertifikat bahwa dia sudah memenuhi kualitas. Tujuan dan manfaat dari quality management. Pertama, satisfied customer. Apa maksudnya? Satisfied? Kepuasan. Kepuasan customer. Balik, karena tadi apa? Prinsipnya adalah customer fokus. Seperti itu ya. Sehingga orang itu nanti, kalau kita lihat panah-panahnya ya, sehingga nanti masing-masing customer itu akan bicara tentang apa? Tentang kepuasannya dia. Nah, kemudian better service, layanan yang lebih baik, bukan terbaik ya. Kalau terbaik apa? Kalau terbaik apa? Kalau terbaik Boboiboy. Boboiboy ya. Ada better, yang paling bagusnya apa? Best. Tuh. Nggak berani juga bilang best gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan diperbaiki terus. Selama masih terus berarti belum sempurna gitu. Kalau sudah best berarti mentok sudah. Ya pinter juga yang bikin kata-kata ini ya, pilihannya itu maksudnya. Saya saking cepet-cepetnya bikin materi itu sampai sumbernya lupa masukkan. Ya sudahlah, biar aja nanti aja. Ya. Kemudian efisiensi, tujuan dan manfaatnya. Kenapa? Karena kalau tidak dicek setelah nanti selesai, ini buang, mubazir nih. Kenapa? Karena begitu digunakan nggak bisa dibalikin lagi oleh customer dan seterusnya, itu mubazir. Nggak efisien jadinya. Efisien itu gimana? Gimana caranya mencegah sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Kemudian untuk produktivitas. Ya, produktivitas maksudnya gimana? Kalau dia sudah efisien, yang sering saya contohkan, kalau dia bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam, ngapain harus 2 jam? Gitu ya. Kalau 1 jam bisa dapat 1 produk standar, kemudian bisa dengan cara tertentu setengah jam dapat 1, berarti 1 jam bisa dapat 2, produktivitas meningkat. Kalau sudah di set batas waktunya, misalnya dalam sehari itu kita memproduksi hanya 10, padahal bisa ngerjakan 20, pilihannya 2. Kerjakan 20 atau pulang lebih awal. Bisa kerja yang lain sambil ngojek kah? Bosnya kan gitu, istilahnya. Berarti kan lebih produktif. Ya, seperti itu. Kemudian dari sisi cost, dari sisi biaya, dia mereduce, ya, mengurangi ya, risiko dari costly error and mistakes, sesuatu yang tidak diinginkan atau kesalahan, ya, bisa dikurangi biayanya kalau sudah dicek dari awal. Kemudian yang pasti adalah mendatangkan keuntungan, profit. Kalau quality management itu
tidak tujuannya profit, saya kira semuanya profit. Yang katanya yayasan juga ujung-ujungnya profit. Padahal yayasan itu tidak boleh mengambil keuntungan, justru dia yang mengeluarkan biaya karena tujuannya sosial. Tapi bisa dapat keuntungan lewat apa? Tidak boleh langsung lewat yayasannya, harus lewat underbow-nya, harus lewat usaha yang ada di bawahnya dia. Bisa seperti kampus ini. Bisa. Saya mengusulkan dulu bikin unit usaha. Nggak apa-apa di bawah yayasan. Tapi itu jadi pemasukan untuk kampus. Saya waktu pelatihan 2017 di Jogja itu, pelatihan Android, ketemu sama dosen dari STIMIK MDP Palembang. Oh, rame cerita sama beliau. Orangnya tua, rokok lagi. Ya, tapi enak ngomong sama beliau tuh, dan gak pelit ilmu, enak. Ngomong, kalau kami di sana begini-begini, kami sedang dapat proyek dari BCA katanya, untuk sistem parkir berbasis Android. Ternyata mereka punya inkubator digital. Yang inkubator ini ada badan hukumnya, badan usaha, bentuknya CV, di bawah yayasannya dia. Yang itu bekerja, kalau ada permintaan dari luar yang minta dibuatkan aplikasi, masuknya ke situ. Nanti ngasihnya ke yayasan 25%, 75% mereka kelola semua. Saya pernah tawarkan itu. Ada tanggapi, maunya 100%. Wah, siapa yang mau? Yang ngerjakan siapa kalau begitu? Kasih 25% sudah untung. Ada proyek dari pemerintah misalnya, kasih ke sini, nilainya berapa? 400 juta atau 100 juta misalnya. 25%, 25 nggak ngapa-ngapain loh. Masih mending. Kalau mau 100, siapa yang mau kerja akhirnya? Akhirnya kerjanya dengan cara apa? Di luar. Dosen-dosen kita kan gitu keluarannya. Saya sudah usulkan. Nggak apa-apa, kasih aja 25%, oke. Tapi yang 75% kita kelola untuk beli perangkat, untuk ngasih orang yang kerja, dan seterusnya. Bahkan saya itu pernah mengusulkan, waktu saya kepala lab, inkubator itu dijadikan tempat untuk mahasiswa ngerjain TA. Ketika ada permintaan, kasih ke mahasiswa. Kerjain tuh, jadi TA kan dua dia dapat duit, dapat pengalaman bekerja secara langsung, dapat TA. Ini seperti itu. Nggak diterima, sudahlah. Sekarang males ngusul lagi. Nah, saya ditawari duduk di posisi di atas sana, jadi sekretaris nggak mau. Capek udah. Ngusul apa juga yang bagus udah. Iya kan? Bayangkan aja berapa project misalnya. Makanya saya bilang, bikin TA itu kalau bikin aplikasi, jangan semuanya dikerjakan, bagi dengan kawan. Lihat artikel-artikel orang itu yang sudah publish itu, kecil-kecil. Tapi nanti tergantung dosennya, pembimbing ya. Kalau bisa dikerasi. Maksudnya dijelaskan begini secara detail, oke, bisa. Ya memang akan jadi kecil, maksudnya kecil itu kurang bobotnya kalau tidak detail penjelasan. Dan ketika ditanya untuk pemesanan menggunakan QR code, pemesanan makanan menggunakan QR code, kalau penjelasannya nggak lengkap, tidak detail, ya ditolak. Apa bedanya dengan dicatat? Pertanyaan itu aja simpel aja. Ya. Kita datang ke sebuah rumah makan misalnya, kita menawarkan pakai QR code buat pesan. Ya, nanti ditanya dibandingkan dengan dicatat lebih cepat mana? Padahal yang kita maksud itu bukan hanya masalah cepatnya, tapi record yang penting itu kan. Karena nanti akan dianalisis terakhir nih, recapnya itu bisa langsung kelihatan, ini keluar berapa dan seterusnya, kan lebih enak gitu kan. Nah, tapi kalau dihadapkan pada pertanyaan gitu, mahasiswanya bingung. Secara real memang betul lebih cepat dicatat, datang orangnya atau dikasih kertas suruh milih aja lagi. Lebih cepat seperti itu, kertasnya langsung kasihkan ke dapur sana yang buat ngerjain.
habis itu datang Bang, selesai. Nah, memang kalau kita banding seperti itu beda. Belum lagi kalau ditanya, emang mau customernya, pelayannya mau. Bukan pelayannya, pelanggannya nih yang datang nih memang mau nyeken. Sebenarnya bisa mau kalau dipaksa. Taruh aja di atas meja. Nah, saya dulu pernah menawarkan itu ke mahasiswa jadi TA, nggak tahu dikerjakan apa enggak. Saya bilang konsepnya gini aja, dalam kafe itu. Karena kafe kan sifatnya kayak lebih, ya levelnya tuh menengah ke atas gitu kan. Kalau warung kan enggak, termasuk rumah makan tuh kan, walaupun dia besar, seperti yang di sebelah SPBU nih, apa itu? Surabaya itu. Nah, sebenarnya dia bisa pakai aplikasi itu. Tapi kan kelasnya agak sedikit berbeda tuh kalau kita lihat dengan kafe. Ya kan? KP itu bisa pakai tab aja. Ini meja berapa? Pilih dulu mejanya. Dikasih. Silakan pilih di sini. Nah, pilih. Orang yang pesan tuh bisa langsung lihat harganya berapa yang akan dibayar nanti. Dah. Kada cukup duitnya, kurangi 1. Misalnya bisa gitu. Iya kan? Nah. Bisa seperti itu. Nah, relevansi antara quality management dengan sales and marketing. Nah, kualitas yang pasti akan mempengaruhi citra dari sebuah merek, betul, dan reputasi perusahaan, ya. Karena kalau jelek itu mereknya jelek, perusahaannya jelek. Kemudian penjualan juga memengaruhi strategi pemasaran. Ketika terjadi banyak penjualan, itu secara otomatis caranya akan berbeda tuh, pemasarannya, ya. Akan dipilih nanti cara seperti itu. Kalau penjualannya nanti tidak bagus, akan merubah juga tetap ya. Nah, marketing itu akan mendapatkan feedback dari pelanggan, ya, berkaitan dengan kualitas. Ya, kualitas itu akan meningkatkan keterlibatan pelanggan yang tadi. Ya, kalau dia merasa ini bermanfaat bagi dia dapat kepuasan dari situ. Kepuasan itu kalau dalam istilah ini satisfy, tapi kalau dalam istilah ekonomi namanya utility, ya, itu kepuasan juga. Nah, ketika dia merasa puas, maka itu akan jadi metode pemasaran tersendiri yang tadi, ya, secara testimoni dan sebagainya. Nah, kualitas juga punya dampak terhadap penjualan, bisa memberikan retensi positif. Retensi itu mencegah orang supaya dia tidak lari gitu. Ya, seperti pernah saya ceritakan, saya berhenti dari sebuah ISP, itu ada kalimatnya ternyata, ditawarin dulu dengan paket yang lebih murah. Intinya jangan lepas gitu. Saya tetap, udah kita putus aja, saya bilang gitu. Ternyata di lembaran laporannya itu ada tulisannya, pelanggan sudah diretensi katanya ke paket yang lebih rendah tapi tetap tidak mau. Ada tulisannya seperti itu. Udah. Ya. Nah, kalau dapat retensi yang positif, nah ini punya peluang bisa dapat referral. Referral itu orang yang diajak. Kalau yang mengajaknya namanya referrer. Di dunia marketing itu ya seperti itu. Ya, ada yang di refer. Kalau ke MLM istilahnya bisa disebut dengan downline atau apa istilahnya ya, yang di bawah itu. Jaringan. Kalau model referral sama MLM itu beda. Kalau MLM cenderungnya skemanya adalah Ponzi atau piramid. Itu yang paling sugih, yang paling atas. Yang tersiksa itu yang paling bawah. Ya, tapi kalau dia referral, kalau referral itu tidak ada batasan, tidak ada aturan harus kanan kiri seimbang, itu nggak ada. Ini biasanya berlakunya di passive income. Misalnya di program PTC namanya, pay to click, misalnya itu ngajak orang bisa. Tapi tidak ada keharusan harus piramid seperti itu. Kalau kita dapat
satu orang persis di bawah kita, ya di level 1 kita dapat sekian persen dari penyedia. Dia ngajak orang lagi di bawahnya, dia dapat sama dengan kita, atasnya dapat lagi. Nah, tapi stop sampai beberapa level aja, setelah itu nggak dapat lagi. Nah, itu konsep dari referral system. Ya, kemudian relevansi antara quality management dengan procurement, dengan pengadaan, ya. Apa di situ kaitannya? Yaitu seleksi vendor yang penyedianya, ya, dan seleksi kualitas bahan baku. Kemudian bisa untuk evaluasi kualitas dan kinerja supplier. Ini suppliernya yang kemarin vendor yang menyediakan itu memenuhi standar kualitas apa enggak? Ya, itu bisa jadi bahan evaluasi. Kemudian deteksi dini risiko masalah kualitas. Bisa dilihat lebih awal gitu ya. Kalau kualitasnya tidak memenuhi, segera langsung di stop. Kemudian pemantauan kualitas selama proses procurement, selama proses pengadaan. Nah, kemudian juga bisa menjamin kepatuhan supplier pada standar kualitas. Ini kaitannya dengan procurement. Lanjut aja ya. Nah, kemudian relevansinya dengan supply chain management. Integrasi proses. Pada saat proses pengecekan dari sejak awal itu, SCM itu di dalamnya ada procurement. Di dalamnya ada quality management. Quality management ini lintas. Dia bukan hanya pada saat pengadaannya saja, tapi sejak awalnya ada. Sampai ke produksinya, produksi itu sudah lepas dari SCM ya. Sampai ke sana dia ada. Jadi integrasi proses, kemudian di SCM itu bisa dilakukan pemantauan kualitas secara global, secara umum dan menyeluruh terhadap semua raw material atau bahan baku ya. Kemudian pengendalian kualitas selama transportasi dan penyimpanan, ini di SCM. Karena SCM itu bagian pengadaan tadi, dari setelah kualitasnya dipersyaratkan untuk dipenuhi oleh supplier, kemudian mereka mengirimkan sampai dengan kita menyimpan, kualitas tetap terjaga. Kemudian untuk memilih supplier dan kualitas bahan bakunya ya yang sesuai. Kepatuhan ini akan selalu muncul ya. Saya sebutkan beberapa beberapa pertemuan yang lalu, karena dia akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi seperti itu. Kalimatnya yang paling cocok ya kepatuhan terhadap standar, kepatuhan terhadap proses. Artinya apa? Ngikuti aturan atau tidak? Nah, seperti itu. Ya. Kemudian penanganan risiko kualitas dalam rantai pasok atau dalam SC-nya itu, supply chain. Nah, itu relevansi antara quality management dengan sales and marketing, kemudian dengan procurement, dan juga dengan supply chain management. Nggak ada ya? Siapa pelaksananya? Yang melaksanakan manajemen kualitas itu siapa? Ya, di dalam ERP itu ada manajer kualitas. Itu ada orang tersendiri di level dia ya. Kemudian ada tim quality control. Lalu ada pengguna akhir. Nah, ini yang paling yang paling valid itu sebetulnya ini. Ini yang paling valid ini. Karena kalau di sini bisa bohong dia. Dia bisa mengatakan, oh itu dikit aja nggak apa-apa, close aja lah, lewat. Nah, dari tim quality control bisa juga diabaikannya dia bisa. Ya contoh tadi saya bilang mainan anak-anak tapi masih ada bagian yang tajam yang nggak dirapikan seperti itu. Oke aja seperti itu ya. Tim IT dan administrator sistem bisa aja main juga. Pemasoknya dan atau vendornya bisa aja main sama pelaksana pengadaan procurement-nya. Bisa main. Manajer produksi dan operasional bisa main semuanya. Tapi kalau ini nggak bisa. Maksudnya pengguna akhir yang memang betul-betul menggunakan aplikasi itu atau menggunakan produk itu. Itu nggak bisa dia dibohongi. Kalau di marketplace memang bisa dibuat-buat untuk testimoni. Ya. Tapi kalau orang yang secara real nggak bisa dia akan ngomong apa adanya. Kalau yang memang dia perlu dengan
produk tersebut, dia akan ngomong bahwa ini tidak sesuai. Sama aja seperti mahasiswa juga, ya. Kadang-kadang ya simbiosis sih, nggak susahnya itu, nggak idealis. Dinilai bagus aja kayak gitu. Dosennya nanti dikasih nilai jelek, kita kalau jelek. Nah, sebenarnya bisa dihindari itu. Apa? Memang agak susah sih, yang namanya subjektif itu nggak bisa. Caranya gimana supaya agak real sedikit? Ya, lebih mendekati realistis nilainya itu gimana? Anketnya atau kuesionernya itu diberikan sebelum penilaian. Kalau sudah dinilai, biasanya simbiosis. Kalau dapat nilai jelek, dosennya aku kasih jelek juga. Saya gitu. Ya, tapi kalau belum ada nilainya, biasanya sih masih real gitu. Apa adanya. Kalau sudah tahu nilainya, ya sebenarnya relatif aja semuanya itu ya. Ya, takut nilainya jelek akhirnya, ya bisa jadi tuh tadi yang saya bilang. Kalau pakai skor 4, saya lupa mata kuliah apa itu semester kemarin. Berarti semester genap ya. Semester genap kan? Berarti kemungkinan ada di kelas kalian kan? Saya lupa nama mata kuliahnya apa. Nilainya kalau dihitung pakai skor 4 dan memang isinya sampai 4, itu 91, berapa. Masih takut berarti kan? Kalau baca komentarnya ada yang lucu, ya, ada bapaknya lucu, katakan ada juga kayak gitu. Enggak, karena kan itu kalau nggak salah hanya kan disuruh milih mata kuliah ya, mata kuliah sama dosen. Itu juga kan error tuh sistem itu. Kalau mau bikinkan aja tuh yang buat khusus buat kuesioner semuanya, tapi jangan hanya kuesioner mata kuliah. Ada yang salah ngisi, saya tiba-tiba dapat nilai jelek tuh. Asli jelek, komentarnya juga lumayan pedes lah. Saya dikasih itu oleh bagian yang menyelenggarakan, saya dikasih. Begitu saya cek, namanya nama saya, mata kuliahnya lain. Wah, jangan-jangan saya paham, oh dosen yang ngajar mata kuliah itu memang iya. Kalau saya, setahu saya mata kuliah yang lain ini komennya bagus-bagus saja. Penjelasannya terlalu cepat katanya, ada juga. Ya, yang nggak bisa kita. Nah, ini berkaitan dengan quality management dari sisi rules dan prosesnya. Ya, role-nya tuh siapa maksudnya yang punya hak gitu ya. Ya, pertama karena dia berbasis sistem ya, di ERP admin. Admin ini bisa semuanya, matikan sistem juga bisa, makanya jangan macam-macam gitu ya. Ada cerita dari sekolahannya setingkat SD lah, itu yang adminnya ngambek gitu, kabur orangnya, passwordnya nggak dikasih semua, websitenya susah, password website nggak dikasih, password cPanelnya nggak dikasih, ya udah. Akhirnya bikin domain baru. Jangan macam-macam ya. Makanya administrator itu tidak boleh satu orang. Paling enggak itu berdua. Dan walaupun ada yang tidak sebagai admin, tapi dia tahu, misalnya pimpinan tertinggi, itu perlu tahu passwordnya, setidaknya gitu. Jangan sampai terjadi ya. Di kampus ini sempat mau seperti itu dulu. Jadi ada yang pegang itu tidak tetap. Saya minta, karena saya di bagian lab, saya mintalah itu passwordnya cPanelnya, nggak dikasih. Ngomongnya kalau saya kasih, saya nggak dapat apa-apa di sini. Maksudnya khawatir, padahal bukan seperti itu, maksudnya supaya ada dua backup gitu loh. Tapi akhirnya nggak kejadian. Orangnya ngasih aja secara baik-baik. Kalau nggak ngasih ya tetap kita bisa kontak ke ininya,
kita pakai surat resmi kan, kita pengen ambil alih tetap bisa. Karena domain ACID itu resmi dari Pandi, ada suratnya. Jadi kalau kita minta, mereka bisa alihkan. Nah, ada production supervisor, ini juga yang terlibat langsung dalam orang yang sebenarnya melaksanakan quality management ya. Ini dari sisi production, kemudian dari goods receipt. Nah, ini dari sisi penerimaan, sisi pelanggan ya. Kemudian ada production worker, ini pekerja produksinya juga yang melakukan proses pengecekan kualitas. Lalu prosesnya apa saja? Ya, ini gambar terbaik yang saya punya. Jadi tulisannya nggak kelihatan kalau di sini, atau di situ sama nggak kebaca juga. Ya. Ada tes perangkat, ya, manajemen tes perangkatnya, kemudian notifikasi atau pesan dari kualitas, lalu ada certificate administration, ya, ini untuk memproses sertifikat kualitas, kemudian quality control, lalu ada lagi quality inspection atau inspection management di sini ya. Nah, itu semua masuk dalam pembahasannya quality management. Aplikasi yang bisa digunakan, saya selalu base-nya open source ya kalimatnya, supaya menghindari pelanggaran. Bukan copyright sebetulnya, maksudnya pelanggaran ketika dicoba gitu. Saya kasih misalnya berbayar tapi di crack, nah, saya berlepas diri maksud saya gitu. Maka saya kasih yang sifatnya open source saja. Open source ini pun tidak 100%. Tidak 100% ini. Ada bagian dari ini nih yang dia berbayar. Kalau mau fitur yang lain kayak gitu. Ya. Ada Odoo, OpenQM. Nanti sambil dicek aja. Saya ada rencana, masih rencana ya. Berdoa aja. Nggak tahu nanti doanya tergantung. Rencananya itu mau UAS-nya itu mempraktekkan ini menggunakan aplikasi open source. ERP itu dipraktekkan, tapi tidak semuanya. Dibagi beberapa kelompok. Ini bagian QM, ini bagian SCM, ini bagian ini. Tapi dengan aplikasi yang sama. Karena kalau beda, ngukurnya susah. Misalnya satu pakai Odoo, satunya pakai OpenQM, itu nggak bisa ngukurnya. Ya. Tapi misalnya dengan Odoo semuanya misalnya gitu ya. Tapi ada bagian QM gimana? UASnya rencananya maunya seperti itu. Ya, kira-kira tertarik nggak? Ini berbasis web nih rata-rata. Lihat nanti aja ya. Nggak ada kan? Sudah nggak sabar mereka nih mau dapat tugas. UTS sudah kan? Kapan? Jam 9? Oke. Off the record ya tugasnya. Off the record. Gampang sekali, kalian nggak perlu kemana-mana. Nah, jangan lupa rangkumannya dan identitas dituliskan, dikirimkan. Ya, dikompres ya supaya jangan terlalu besar ukurannya. Saya batasi itu kan 10 MB. Kalau biasanya sih jadi masalah tuh kalau ngirim lewat HP. Kadang-kadang pesannya sudah terupload katanya ternyata belum selesai. Kita sudah back akhirnya batal. Nah, ada yang seperti itu kejadian. Sudah dikirim Pak, mana buktinya saya bilang. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.